kalau hamil kayak ini Pak. Iya, harus dijaga kehamilan atau supaya terpenuhi gizinya. Jadi saat ini kita mau masuk di materi dulu. Jadi materi untuk saat ini itu tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi kedua poin ini sebenarnya saling terkait. Jadi yang saya bahas pertama itu adalah perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu di dalam keluarga tentu penting sekali. Karena apapun yang dilakukan itu harus direncanakan nih. Kalau mau punya anak, kalau mau punya istri, harus direncanakan itu. Iya, penting sekali. Jadi kalau umpamanya seperti Ibu Wahab, jadi kalau umpamanya berencana menikah tuh, jadi harus direncanakan memang berapa uang pada kita kumpulkan, jangan sampai kesana ke calon mertua baru kita uang pada atau lagi itu sakit hati, begitu ceritanya. Jadi perencanaan dalam keluarga, keuangan dalam keluarga itu yang berperan penting adalah ibu rumah tangga. Jadi ibu di sini jadi istilahnya jadi pion utama. Karena bapak itu yang berperan untuk mencari uang. Jadi yang memanage uang itu, yang mengatur uang itu adalah ibu. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, dalam modul ini itu dibagi salah satunya itu dengan cara pencatatan harian. Jadi pencatatan harian itu dilakukan agar mendapat perhitungan dalam satu bulan itu berapa yang diperlukan. Di dalam satu hari berapa habis makannya dalam satu hari. Berapa istilahnya uang bensinnya dipakai untuk kerja. Jadi itu harus diperhitungkan. Berapa uang yang dia habiskan kalau umpamanya pergi sekolah anak-anak tak. Nah, jadi itu harus diperhatikan di jalan baik-baik. Pergi. Ya, pergi. Jadi paham Ibu Wahab tuh? Ya. Jadi yang selanjutnya itu tentang perencanaan usaha. Nah, sebenarnya saya bakalan membahas mati-matian tentang perencanaan usaha. Karena perencanaan usaha itu adalah salah satu bisa dibilang sumber penghasilan yang bisa membuat kesejahteraan ibu-ibu KPM itu bisa lebih meningkat ekonominya. Nah, bagaimana caranya? Perencanaan usaha itu tidak dibilang seperti orang-orang langsung ikut-ikut saja. Karena biasanya orang di Sulawesi Barat itu di tempat atas itu kalau ada satu bikin sarang walet itu semua bikin sarang walet. Kalau ada jual-jual di pinggir jalan jual mangga, jual semua mangga. Jadi kan sebenarnya kalau umpamanya orang-orang yang punya manajemen atau bisa melihat peluang atau bisa memanfaatkan pemikiran yang inovasi atau istilahnya kreatif kalau bahasa umumnya, itu mangga-mangga bisa diubah jadi kayak jus, jadi dibikinkan minuman-minuman enak, dan atau jadi begitu. Jadi harus berpikir lebih istilahnya lebih jauh satu tingkat ke depan ibu-ibu gitu. Jadi kalau umpamanya bikin usaha, kemudian ada lagi pertanyaan pasti, ambil di mana lagi modal? Nah, ini pasti jadi pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau pemerintah itu dalam hal permodalan sudah dikasih bantuan, namanya itu dana kur. Tapi usaha itu sebenarnya harus ada legalitas pertama, harus ada izin usaha. Nah, itu diurus itu di kecamatan. Jadi itu adalah salah satu langkah awal untuk mau buat usaha. Jadi ketika ada izin usaha namanya UMKM, setelah ada izin usaha kita harus memasukkannya di tempat mana saja yang kita mau tempat meminjam. Bisa di BRI, bisa di koperasi, bisa bilang bank pasar segala macam, di koperasi. Nah, itu salah satu tempatnya untuk meminjam uang. Nah, kalau dana kur itu persisnya lebih di bawah. Jadi bisa meminjam dengan syarat harus ada surat izin usaha. Nah, terus ketika ada dana usaha ada modal apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu tahapannya adalah mempermatang ataupun memperbaiki bagaimana manajemen atau mengatur usaha itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau bahasa ilmiahnya ibu ada dibilang namanya analisis SWOT. Jadi pasti tahu apa itu analisis SWOT, pasti ada bertanya toh? Apa itu? Nah, analisis SWOT itu saya jelaskan pertama-tama itu S itu strength, itu kekuatan. Jadi harus melihat potensi kekuatan usahamu di mana. Contohnya kalau umpamanya ibu sudah pintar istilahnya menjahit atau pintar banyak tanahnya atau banyak kebunnya. Nah, di situ adalah dijual. Iya, itu salah satu bisa ada nih peluang ini bisa jual sayuran apa segala Banyak macam. kan rugi Bapak. Jadi di sini harus melihat dulu kekuatanmu di mana. Kalau umpamanya weaknessnya, kelemahannya di mana? Kelemahannya tidak ada istilahnya modalnya, tidak ada kendaraannya,
atau tidak ada istilahnya orang-orang yang dikenal untuk menjual itu barangnya. Terus terus opportunity di mana peluangnya? Peluangnya itu bisa kamu manfaatkan kalau ada HP punya, pasti semuanya punya HP. Nah, Facebook bisa dimanfaatkan, Instagram bisa dimanfaatkan. Nah, itu adalah salah satu peluang yang bisa membuat usaha kita itu lebih berkembang. Dan triknya apa, kekuatannya? Yang terakhir itu adalah kekuatan. Nah, kekuatannya itu yang paling inti itu yang harus ada pada ibu-ibu kalau mau buat usaha adalah keinginan untuk melangkah. Jadi katanya bisa Dino, perbedaan orang-orang istilahnya bodoh dan orang pintar itu, kalau orang pintar terkadang baik berpikir, jarang melangkah karena takut resikonya. Nah, kalau orang bodoh itu berangkat dulu, kemudian hari bilang istilahnya gagal tidaknya itu di kemudian hari dia pikirkan. Jadi ketika dia menemukan posisi di mana dia betul-betul menemukan pola untuk meningkatkan usahanya, di situ dia mulai sukses. Itu kisahnya bisa Dino. Jadi itu adalah salah satu contoh bagi ibu-ibu kalau pemainnya ibu-ibu mau usaha. Jadi diperhatikan tentang masalah perencanaan untuk penyelesaian keuangannya, diperhatikan rencana tentang pemasarannya, diperhatikan di mana bagus untuk pinjam modalnya. Nah, itu adalah salah satu cakupan yang inti untuk bisa mengembangkan usaha ibu-ibu dan bapak-bapak yang istilahnya mungkin aja bapak atau untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak ibu? Tidak ada Bapak. Oh, tidak ada ya. Mungkin ibu sudah bosan mendengar ya. Jadi harus istilahnya yang penting poinnya didapat. Tentang keberhasilan usahanya itu tergantung sama ibu-ibu sekalian. Tentang fasilitas, keadaan, semuanya bisa dimanfaatkan kalau memang ibu-ibu bisa melihat peluang meskipun sekecil apapun. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Kurang lebih mohon dimaafkan kalau ada manfaat diambil, kalau tidak ada ya dibuang saja toh. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.